melibatkan oknum pas pampres, adanya di toko kosmetik, ada indikasi yang menjual narkoba, dan inilah tramadol. Adinda Maskur ini korban dari keserakahan para bos-bos ini dan jahatnya mafia tramadol ini. Mafia besarnya, dia punya jaringan yang kuat sekali. Dialah yang mengatur semua oknum-oknum yang ada di daerah-daerah. Korban ini kenapa sampai di Karena tidak bayar uang perasan atau dia tidak melunasi tagihan. Obatnya diserahkan ke dia, disuruh jual, mau diambil, duitnya nggak ada. Dikirimlah oknum-oknum ini. Kaki tangan mafia ini, dia ada satu kafe, banyak politisi yang ke situ. DPR pasti kan gitu, bisa jadi kumpai. Ada mobil mewah berplat pejabat DPR. Data yang turun Pejabat pendek, pendek diperiksa, ada kaitannya sama urusan-urusan ini. obat-obatan. Nah, 3, 2, 1, close the hordeng. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Sebelum kita membicarakan kasus yang sangat, ini luar biasa sih, biadab ya. Seorang pemuda asal Aceh dibunuh di Jakarta oleh oknum pas pampres, ya. Dan ini ada tamu kita, nanti saya akan beritahu, akan berbicara belak-belakan soal ini. Tapi juga saya juga sebelumnya meminta doa restu buat para pemirsa saya, penonton saya, karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi untuk semua WNI yang ada di luar negeri. Dan juga istri saya juga maju insya Allah mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Dapil 7 Jakarta Selatan, untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggeran, dan Cilandak. Mohon restunya aja. Ada Bapak Sayyid Muhammad Mulyadi. ya. Adalah tokoh asal Aceh yang juga mantan anggota DPR RI, ya, di Komisi 3 yang berhubungan soal hukum, kepolisian dan lain sebagainya, pada periode 2009 sampai 2014. Betul. Nah, Mas Sayyid ini adalah orang yang sangat concern dan paling cerewet nih soal kasus ini. Kita lihat ya. Bang Sayyid minta Panglima TNI proses pelaku pembunuhan warga Aceh di Jakarta. Ada indikasi mafia tramadol dalam kasus Imam Mashkur. Tokoh muda Aceh minta TNI Polri tindak tegas. Nah, sampai Yudo Margono dan Listio Sigit diminta ungkap mafia obat ilegal usai Imam Mashkur tewas oleh Praka RM. Oke, mafia tramadol dan nama baik Aceh. Berarti ini ada mafia yang diindikasikan terlibat di sini. Dan mafia tramadol pekerjakan anak muda Aceh yang lugu dan rekrut oknum aparat sebagai backingnya. Ngeri ya. Oke, sebelum itu kita lihat dulu ada video penyiksaan ya. Oke, kita lihat videonya. Korban yang sebelum meninggal disikat luka-lukanya. Peng mau 2 juta apa? Buka mama apa? Dek, kirim peng mau 2 juta buka mama apa? Dek, kirim peng mau 2 juta buka mama apa? Abang kaipo. Ini kan heboh ya, sampai kemarin Panglima TNI bilang harus dihukum mati. Iya. Gitu kan. Ini pelakunya pas pampres asli nih berarti ya? Iya. Bukan mengaku-ngaku pas pampres ya? Bukan. Oknum pas Berarti pampres. oknum pas pampres ini berarti pasukan pengamanan presiden. Iya. Dia TNI. Udah pasti, Mas. Udah pasti TNI. Oke, Mas Sayyid, kenapa orang yang paling vokal soal ini, Mas? Apa yang Mas Sayyid ketahui sampai Mas Sayyid bilang ini ada mafia tramadol? Siapa mafianya? Pasti ada orang-orang besar. Kalau bicara mafia berarti bukan orang receh ya? Betul. Oke, gimana, Mas? Ya. Jadi saya pertama sekali terima kasih Mas Uya. Iya. Udah diterima dan diundang kembali ke sini. Siap. Jadi kalau Mas Uya bilang tadi kenapa saya paling cerewet Iya. terhadap kasus ini. Pertama, saya dengan korban ini itu dari hubungan keluarga. Iya. Itu ada hubungan keluarga dari perkawinan. Iya. Karena beliau itu tinggalnya di Monkelayu, dan di Monkelayu itu ada para habaib. Oke. Habaib itu para sayyid. Iya. Kebetulan saya sayyid. Sayyid, Ya. ya. Jadi ketika kasus ini tanggal 24, ketika saudara Said Sulaiman menerima jenazah, itu salah satu yang dihubungi itu saya. Oke. Dengan mengirimkan semua foto-foto, video, dan foto-foto surat laporan polisi, baik laporan kehilangan tanggal 12 maupun laporan penerimaan
jenazah pada tanggal 24. Oke. Awalnya memang saya itu masih berpikir apakah benar ini pas pampres, apakah benar ini oknum pas pampres, Ya. apakah ini benar oknum TNI, sehingga dalam 2 hari itu saya masih mengkaji. Ya. Tetapi alhamdulillah ada salah satu anggota DPD RI kemudian pada hari Minggunya itu Ya. melempar ke publik. Ya. Jadi saya melihat kasus ini memang sangat keji, Mas, masuk kepada tingkat biadab, karena anak ini dia hanya berjualan di suatu toko kosmetik ya yang ada di Rempoa. Rempoa itu Kecamatan Ciputat Timur. Oke. Ya. Kemudian Tangerang Selatan tuh ya? di Jakarta Selatan Jakarta atau Selatan. Tangerang Selatan. Iya, iya. Tangerang Selatan. Ya. Ya, itu betul-betul perbatasan. Perbatasan. Ya. Jadi ketika saya mendengar itu, saya kemudian berpikir ini bukan sekedar persoalan biasa, karena melibatkan oknum pas pampres, kemudian adanya di toko kosmetik yang memang selama ini sudah ada indikasi Menjual. tentang sesuatu yang menjual obat-obat daftar G. Jadi toko kosmetik yang beredar di Jakarta yang seperti ini tuh sebetulnya cuma kedok, apa gimana? Itu kedok, Mas. Kedok apa emang toko-toko kosmetik yang disusupi? Apa emang Bukan. Jadi apa begini. emang di Jadi begini. ya. Toko-toko kosmetik ini itu sebagai ada toko kelontong juga. Jadi mereka itu memanipulasi seakan-akan itu toko kosmetik. Seakan-akan. Iya. Atau seakan-akan toko obat. Nah, kemudian di dalamnya itu menjual tramadol. Tramadol adalah, mungkin bisa dijelaskan. Tramadol itu adalah obat daftar G, sejenis opioid yang kemudian dapat menghilangkan kesadaran, rasa nyeri, dan keberanian. Narkoba dia. Narkoba, dan inilah sumber pangkal masalah terjadinya tawuran di Jakarta. Oke. Ya, dan ini juga menjadi tanggung jawab Mas Uya, karena Mas Uya akan menjadi wakilnya orang Jakarta. Ya. Oke. Polda Metro Jaya ya. Ya. Itu bersama jajarannya sekarang lagi berapa bulan ini aktif sekali, gencar sekali untuk memberantas tawuran yang terjadi di DKI Jakarta dan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya. Dan itu kemarin saya juga ikutan bersama Polda Metro Jaya, bersama Pak Karyoto juga untuk setiap mereka bersosialisasi. Ya. Kemarin sempat di daerah Jatinegara tuh, Cipinang Besar, sempat di Pesanggerahan, Ya. sempat kemarin di Sunterjaya. Ya. Dan ini Polda Metro Jaya lagi benar-benar gencar mengatasi tawuran yang mengkhawatirkan. Sampai kemarin ada polisi yang meninggal di waktu misain. Betul. Dan emang ujung-ujungnya ya nanti kaitannya sama narkoba juga. Ya. Jadi saya pikir bukan sekedar hanya untuk penyuluhan, Mas Uya. Iya. Tapi dilihat sebab akibat daripada Iya, tawuran itu. panjang. Baik persoalan sosialnya maupun penyebabnya. Betul. Salah satu penyebab ini adalah tramadol. Nah, ini dia nih. Tramadol ini kan jelas di mana dia beli. Iya. Karena dijual udah terlalu bebas. Murah lagi. Murah lagi. Itu cukup uang jajan 1 hari bisa beli 2. Ya kan? Jadi berani. Jadi ya udah berani, udah hilang kesadaran, halunya udah gede ya kan. Sopan santun hilang, attitude hilang, merasa sangat super, yang akhirnya kemudian menyebabkan kerugian kepada diri sendiri. Betul sekali. Ya. Jadi saya salut sama Mas Uya yang bersama-sama Polda Metro Jaya ini mau turut serta dalam menekan angka tawuran ini. Ya, saya mau siap selalu. Ya. Polda Metro Jaya kadang-kadang saya lagi syuting, dipanggil aja saya bisa datang. Ya. Dan itu memang tugas kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Ya. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan Ya. di sini. Jadi saya pun berbicara hari ini itu hanya satu tujuan saya, supaya tingkat kriminalitas ini itu bisa menurun. Menurun, karena ujung-ujungnya pasti ya ini obat-obatan Jadi yang sebabnya ilegal ini, yang ya, murah dijualnya ya, dan gampang didapatnya. betul. Dan kasusnya Anida Maskur ini itu momentum yang diberikan Tuhan kepada kita. Betul, untuk mengungkap semua Untuk jaringan mengungkap ini. Ya, jadi setiap musibah itu kadang-kadang Ada hikmahnya. ada hikmah. Seperti tsunami Aceh, Mas. Betul. Tsunami Aceh itu seakan-akan kan seperti musibah yang luar biasa. Tapi hari ini Mas tanya kepada orang Aceh, itu merupakan seperti rahmat juga, perdamaian Aceh karena tsunami. Oke, benar. Sekarang orang-orang Aceh juga punya kemampuan berinteraksi dengan orang luar lebih baik misalnya. Ya, itu hikmahnya banyak, Mas. Banyak, panjang. Banyak. Luar biasa. Jadi tramadol ini adalah jenis narkoba yang paling murah. Iya. Karena bisa satu butirnya cuma 20.000.
Nah, bandarnya ini untungnya besar karena bisa satu lempeng itu menurut informasi harganya 15.000, 15-20 butir. Tapi dijual 20.000. Kalau dulu nih pil koplo, Mas. Pil koplo. Kalau dulu. Sekarang sudah jadi tramadol. Oh, jadi pil koplo dulu jadi tramadol. Ya. Itulah yang membuat orang jadi mungkin adrenalinnya naik. Adrenalinnya naik dan kesadarannya menghilang sehingga orang berani. Jadi ketika saya mendengar kasus ini, ketika semua kawan-kawan, saya juga melakukan minta kepada Panglima TNI, kepada Kapolri untuk kasus ini diusut dengan tuntas. Dan alhamdulillah 3 orang ini, Praka Ermanik dan kawan-kawannya itu udah ditahan pada hari pertama kasus ini muncul. Dan sudah dibawa ke Pomdam Jaya. Jadi masalah itu udah clear. Sekarang tinggal bagaimana kita kawal, dibawa ke pengadilan agar dihukum seberat-beratnya. Iya, karena si oknum ini kan nggak mungkin kerja sendiri, inisiatif sendiri. Nggak mungkin. Pasti kan dia disuruh atau membacking siapa kan? Iya. Jadi ketika kasus ini kemudian fokus orang kepada pembunuhan, saya berpikir ini ada yang lain. Tidak mungkin. Ini hanya sekedar urusan misalnya hutang piutang. Masa seorang pemuda Aceh biasa aja bisa dibunuh oleh 3 orang ini? Oknum TNI dengan kasar, dengan keji, dengan Nggak kejam. mungkin kalau ada Nggak mungkin kalau hanya sekedar hutang piutang atau kasus asmara misalnya. Oke, jadi setelah ditelaah, kenapa anak ini dibunuh? Saya kemudian kembali mengingat hasil daripada kajian saya dan beberapa kawan. Ketika saya di Komisi 3, saya melihat waktu itu mulai tumbuh jaringan sabu, jaringan ganja, mafia ganja, dan pada saat itu tramadol itu baru. Ya, kok banyak dari pendatang-pendatang dari daerah kita itu yang kemudian terjebak dalam bisnis ini. Nah, sehingga ketika saya lihat penyesuaian keadaan, saya mengambil kesimpulan, ini kasusnya berhubungan sama obat. Dan obat ini tramadol. Kebetulan posisi saya pada saat itu adanya di Aceh, Mas. Saya lagi di Aceh, kemudian saya kemudian menghubungi beberapa kawan wartawan, kemudian saya menghubungi beberapa kawan tentara di Jakarta, yang pada level bintang 1, bintang 2, yang kemudian memberikan informasi bahwa ini memang latar belakangnya obat. Oke, jadi anak ini bekerja sebagai apa jadi? Ini dia sekedar penjual, Mas. Jadi ketika saya mengambil kesimpulan itu, kemudian saya menulis dalam satu blog, dalam satu harian Serambi Indonesia, harian yang paling populer di Aceh, yang paling banyak pembacanya, media mainstream, dalam rubrik Kopi Benge. Kopi Benge itu kopi pagi. Saya mengambil judul Mafia Tramadol dan Nama Baik Aceh. Itu pada hari Senin 28 Agustus sekitar jam 1. Tulisan saya itu, saya tidak menuduh siapapun, saya hanya mengatakan ada indikasi nih, kalau kayak gini kejadiannya, ini pasti bukan pembunuhan biasa. Saya menduga ada masalah obat-obatan, terutama tramadol dalam masalah ini. Itu dirilis dan dalam waktu singkat itu menjadi viral. Semua orang kemudian, apa ini tramadol? Apa ini? Orang lagi berduka, orang lagi begini, segala macam. Kok ada cerita masalah obat-obatan ini? Ini memang kemudian selama 3 jam saya deg-degan. Karena Puspom TNI itu baru merilis pertamanya pada hari Senin jam 4 sore. Ketika Puspom merilis resmi bahwa ini memang ada kaitannya obat terlarang, berarti tulisan saya di Kopi Bengau itu tidak salah. Kemudian setelah itu menjadi perbincangan di mana-mana, terjadi pro dan kontra. Kemudian bahkan ada buzzer-buzzer dari mafia-mafia tramadol ini menyerang saya. Apa katanya? Ya dia bilang saya macam-macam lah dalam bahasa Aceh yang menurut saya nggak pantas. Kurang lebih apa kira-kira? Kurang lebih dia bilangnya kasar sekali lah. Pokoknya saya ini memfitnah, bahkan saya ini yang sebenarnya toke tramadol, saya ini toke sabu, saya ini bandarnya. Pokoknya jahat lah. Dan itu saya akan mempersoalkannya nanti ke Polda Aceh. Dalam 1-2 hari ini kita akan bawa itu ke jalur hukum. Karena itu memang sudah melanggar etika budaya. Karena bahasanya sudah sangat kasar gitu ya. Tapi itu lain soal lah, Mas. Kemudian setelah serangan itu terlalu berlebihan, pada tanggal 30 kemarin, saya menulis lagi. Fitnah buzzer dan serangan balik mafia tramadol. Saya uraikan lagi soal semua itu sampai bagaimana mafia itu. Kemudian itu agak reda sedikit, serangan-serangan kepada saya. Karena di situ saya sudah menyampaikan sikap saya. Kalau saya kemudian martabat saya diganggu, saya akan memproses ini secara hukum. 1.
Kemudian saya berbicara ini tidak berbicara asbun. Saya mempunyai data yang cukup. Apa? Ya. Nah, yang pertama, kenapa saya sebut kata-kata mafia? Bukan kata-kata gangster atau sindikat atau apa. Karena yang saya maksud mafia itu bukan orang Aceh. Jadi udah salah pengertian orang ini. Kalau ada orang kemudian merasa, oh saya saya lucu juga tuh. Kok tiba-tiba saya tidak bicara orang merasa ada yang merasa harus klarifikasi segala macam. Saya melihat ya mungkin ini ada hubungannya juga. Tapi yang saya maksud bukan dia. Karena saya tahu siapa mafianya. Ada 3 kasta yang saya bilang tadi. Yang pertama mafia ganja. Iya. Mafia Ini di Aceh ya? Iya, yang untuk jaringan Aceh, yang menyangkut dengan Aceh. Satu ganja. Ganja ini sekarang udah jauh turun karena diganggu sama sabu. Karena barangnya banyak, tanamnya sulit, bawanya ini, harganya juga nggak kompetitif. Satu truk ganja sama 1 kilo sabu itu harganya sama. Untungnya gedean sabu. Gedean sabu. Tapi mafia ganja ini kita nggak tahu siapa orangnya. Kita baru tahu kalau kita datang masuk. Saya misalnya datang ke suatu tempat yang saya tahu banyak orang itu, baru ditunjukin, bang itu mafianya, bang itu yang bawanya. Tapi kalau kita nggak tahu, gitu loh. Yang kedua itu mafia sabu. Dari Aceh juga, bang? Ya, mafia sabu jaringan Aceh, jaringan Malaysia, jaringan Indochina, itu kelihatan banget, mas. Biasanya hedon. Iya. Gaya hidupnya juga. Gaya hidup yang perempuan itu. Yang kemarin ada sosialita. Ya. Selebgram Aceh ya? Ya, itu istrinya Air itu dihukum mati di Cina. Itu menunjukkan bahwa jaringan mereka udah sampai ke China. Jadi suaminya mau ambil barang ke China, ketangkap, dihukum mati. Dia kemudian kawin sama supirnya melakukan itu, tidak kuat kemampuan, ketangkap, dia buka rahasia. Tapi sepanjang belum ketangkap, orang nggak bisa ngapa-ngapain sama mafia sabu ini. Dia tahu, ini rumahnya besar, ini mobilnya bagus. Di Aceh tuh? Di Aceh ada. Pokok kalau lihat di mana-mana kan, sehingga mafia sabu ini lebih eksklusif dan barangnya mahal. Nah sekarang kita bicara mafia tramadol. Tramadol. Dalam kasus ini. Tramadol ini awalnya ini bukan suatu bisnis yang besar, bisnis yang coba-coba karena ini barang koplo. Tapi ternyata murah lah ya. Bang murah. Tapi ternyata barang ini laku. Karena pemakaiannya secara kuantitatif besar. Untungnya memang harganya 20.000. Cuman 1000-an%, Mas. Bayangkan kalau satu lemping 15.000, kalau dijual 20.000, kan untungnya ribuan persen. Oh ya? 12 15.000. Jual 20.000, kan berarti ribuan persen. Oh iya, berarti isi berapa? Isi 12 15 kan? Ribu. Berarti kan satunya cuma sekitar 1.300 ribu. Jual satunya 20.000. Iya. Satu lempeng itu dia bisa laku 450.000. Iya. Jadi pertama itu bisnis ini coba-coba nih, orang-orang yang nggak ada pekerjaan, orang-orang yang inilah. Kemudian ternyata laku. Inilah menimbulkan suatu keinginan orang untuk mengelola ini. Ini mafia di Aceh nih. Mafia besarnya bukan orang Aceh. Mafia besarnya saya sebut aja inisialnya, AMG. AMG. Kayak Mercy AMG Brabus. AMG ya? AMG terus? Yang jelas bukan orang Aceh. Orang mana, Mas? Saya nggak boleh bilang orang mana. Indonesia? Orang Indonesia, etnis tertentu lah. Sumatera? Saya nggak usah bilang itu. Saya bilang orang Indonesia aja lah. Saya penasaran. Tapi saya bilang dulu dia itu pedagang jamu di Jatinegara. Ya udah, bisikin aja nih sih. Namanya. Orang mana? Beliau inilah yang kemudian mengelola. Kenapa dia bisa mengelola? Dia punya jaringan ke India. Dia punya jaringan ke China. Barang ini diambil. Kenapa saya bilang mafia? Bukan 1.000-2.000 butir, Mas, yang dimasukin. Ratusan juta butir. Dari India? Dari India, dari China, dari beberapa negara lain. Melalui? Itulah sebut saya mafia. Dari laut udah pasti kan? Ratusan juta butir. Yang dijual di mana? Yang ada dimasukin oleh mafia ini. Dan paling banyak di Jakarta dijual? Dijual paling banyak di Jakarta, Jawa Barat, sampai sekarang udah ke Surabaya. Dan itu membuat anak-anak sekarang pada tawuran, pada ada yang ibunya. Betul. Pada nggak masuk otaknya, logika ya. Kayak mana orang berani kemudian mukul orang kalau nggak kena tramadol itu. Pertanyaannya Mas, saya mau balik lagi. Apa hubungannya sama pemuda asal Aceh yang dibunuh itu dengan tramadol nih? Makanya saya karena ini agen ini, kemudian dia kan nggak bisa dia jual sendiri, Mas. Dia menggunakan jaringan.
Apa? Oh, MLM, Ponzi ini apa? Iya, MLM, jaringan ini. Jaringan ini terbesar kan jaringan Jakarta, Tangerang, Bogor, Jawa Barat. Jaringan terbesar, oke. Terbesar. Dan ini ditangkap-tangkapin nih sekarang. Bahkan di Jakarta Barat kemarin sampai puluhan juta butir. Disinilah yang kemudian menyangkut dengan beberapa orang dari etnis Aceh. Mereka ini bukan mafia, kelas mereka belum mafia. Jadi mereka cuma orang-orang kroco-kroco yang dipakai buat jualan nih? Iya, mereka ini cuma kaki tangan daripada mafia ini. Dikasih wilayah Tangerang, dikasih wilayah Jakarta, dikasih wilayah Bogor. Dan tadi kan Mas saya sempat bilang orang-orang Aceh yang lugu-lugu Jadi dipergunakan mereka. Jadi gini, ini orang inilah kemudian yang mencari downline lagi. Yang mencari anak-anak yang jadi korban seperti Adinda Maskur tadi. Oke. Jadi kenapa dari Aceh? Karena yang direkrut ini adalah dari kelompok Aceh. Jadi mereka pasti akan mencari juga kawan dari Aceh gitu loh. Kenapa sasarannya pemuda-pemuda Aceh yang disuruh kerja? Karena gini, selama ini orang-orang Aceh di sana memang ini juga kesalahan kita bersama. Iya. Tenaga kerja, lapangan kerja ini sangat terbatas. Concern kita semua. Aceh itu hebat luar biasa, Mas. Saya banyak bicara di TV nasional. Sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya. Sebetulnya harusnya. Luar biasa. Nggak usah, saya selalu bilang, kita nggak usah bicara macam-macam. Kita buka Sabang saja. Orang Aceh itu udah lebih pekerjaan, Mas. Belum lagi dari tambang emas, dari tambang minyak. Ini yang sebenarnya harus dirubah di sistem negara kita nih. Pemerintah yang selanjutnya, presiden selanjutnya ini harus berpikir ya kan, tentang bagaimana memberdayakan potensi daerah. Betul, setuju. Ya, jadi anak-anak di Aceh itu yang nggak punya pekerjaan, kemudian direkrut oleh yang tadi downline-nya daripada mafia ini. Yang udah orang Aceh juga. Udah orang Aceh juga. Nyariet, pasti di lingkungannya Aceh sini, juga. Ya. Kemudian tim ses lah ibaratnya. Tim ses ya. Dibawa ke Jakarta. Karena sekarang ini sudah besar pasarnya. Tramadol ini obat. Tramadol. Dulu ada polanya begini. Mereka itu mengambil izin apotik atau izin depo obat. Jadi mereka itu jual obat itu di depo obat. Seolah-olah itu obat legal. Dan polisi nggak bisa masuk karena depo obat. Tapi pada akhir-akhir ini kan terlalu banyak masalah, izin itu udah nggak ada lagi. Sehingga kemudian mereka mencari jalan yang membuka ruko-ruko atau toko-toko kedai-kedai lah. Itu banyak sekali, Mas. Di Ciputat, di Cipayung, daerah-daerah pinggiran itu banyak sekali masalah. Anak-anak ini direkrut, disuruh jaga toko. Kemudian berbagai macam masalah yang mereka hadapi. Yang pertama, mereka menghadapi masyarakat. Masyarakat datang, ini jual obat, dipukul, banyak kasusnya. Oh, jadi si orang-orang yang jualan ini masyarakat tahu, dipukulin. Satu tuh. Kemudian kayak kemarin di Tangerang, dibunuh, lagi kasusnya lagi jalan nih, yang di Tangerang. Itu kurang lebih sama, dia jual obat Tramadol juga. Iya, masyarakat ini kayak ribut, banyak kasus. Karena dia penjual, masyarakat marah gitu. Masyarakat marah. Kemudian ada lagi modusnya, karena mereka menjual itu, ada aparat-aparat yang oknum-oknum datang meras, kalau mereka bisa hubungi bosnya, dibayar. Kalau nggak dikasih sama bosnya, dipukul. Ada itu modusnya seperti itu. Jadi gimana? Jadi dia jual nih, tiba-tiba ada orang oknum aparat lewat, yang lihat nih ada apa nih, kemudian diperas. Jadi ya oknum ada yang begitu kan? Ada yang begitu. Gua tahu nih lo jualan Tramadol nih. Iya. Lo kalau mau aman, store gua nih. Iya. Biasanya kayak begini mereka lapor bos. Bos, ada yang ini bos. Ini ada Ada yang ancam nih. Udah kasih segini, beres. Tapi kalau bos nggak mau peduli, kena gebuk, Mas, kena pukul kan? Si yang jaganya dan itu banyak sekali. Banyak nih. Tapi mereka nggak bisa lapor kemana-mana. Ya karena mereka serba salah, mereka juga jualan. Ilegal ya. Iya. Itu ribuan, Mas. Maka setelah kasus Tramadol ini mencuat, hari ini banyak sekali eksodus anak-anak Aceh pulang kampung. Ini lagi banyak yang pulang kampung. Karena mereka dikejar di sini. Dan selama ini mereka mau kerja jadi tukang jual mie. Setelah jual Tramadol itu udah nggak mau lagi. Ya karena Tramadol untungnya gede. Kalau itu cuma 100.000 dibayar, yang ini bisa 500.000 sampai 1 juta satu hari. Oke, pertanyaan saya, si korban ini kenapa sampai di ada yang ketiga, Mas. Yang ketiga, makanya apakah itu karena dia tidak bayar uang pemerasan atau dia tidak melunasi tagihan? Pada si bos, pada si bos, ya. Karena ada juga modus yang ketiga, bahwa
obatnya diserahkan ke dia, disuruh jual. Ketika bos Minta duitnya. buat mau diambil, duitnya nggak ada. Itu biasa dikirimlah oknum-oknum ini. Yang dibayar oleh si bos biasanya. Nah, yang dibayar oleh si bos yang di atas dia. Nah, inilah yang kemudian banyak terjadi. Nah, biasanya modusnya juga mereka menelepon keluarga kayak begitu. Nah, keluarga biasa kalau lihat anaknya dipukulin kan apa aja dijualin. Iya. Kemudian dibayar. Nah, jadi oknum-oknum ini jadi permainan. Iya. Tapi mungkin yang kali ini keluarga udah nggak mampu lagi karena sebelumnya juga katanya sudah pernah. Nah, jadi sampai kemudian meninggal dunia. Habis meninggal dunia panik dia buang. Mungkin memang ada jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang memang kasus ini harus terbuka. Terus video bisa beredar dari mana sih? Itu dari korban, dari keluarga korban. Ya karena dia udah sempat ngadu nih. Sempat ngadu dan sempat Dia simpan. minta uang kan. Iya. Jadi sebenarnya alasannya ini tuh karena dia dipukul segala macam gara-gara dia bawa kabur uangnya. Iya. Ya, bawa kabur uangnya karena dia udah jual obat tapi tidak kasih uangnya ke bos, terus bosnya nyuruh orang buat mukulin. Iya. Atau dia diperes oleh oknum. Ya, Yang mana nih? inilah yang sekarang sedang dalam pengkajian daripada penyidik, Mas. Iya. Nah, ini lagi proses, tapi saya melihat tidak lebih dari 2 hal itu. Kalau tidak diperas, dia kemudian ditagih tidak mampu membayar kembali. Kalau persoalan daripada Cuma 2 itu aja. Cuma 2 itu aja. Tapi apapun ceritanya, Adinda Maskur ini korban. Iya. Korban dari keserakahan para bos-bos ini dan jahatnya mafia tramadol ini. Oke. Nah, jadi memang kenapa saya harus bicara ini supaya kasus-kasus kayak Adinda Maskur ini nggak terulang lagi. Karena kalau ini tidak tidak diusut sampai ke akar-akarnya, ini akan menyebabkan akan muncul peraka-peraka Lainnya. RM lainnya gitu loh. Oknum-oknum ini akan terus ada terus gitu loh. Kenapa? Saya mensinyalir nih. Ada geng ada geng tramadol ini di 5 wilayah Jakarta ini. Ada di Bogor, ada di Tangerang Selatan, ada di Jakarta. Saya mungkin nggak usah ngomong semuanya, Mas. Iya. Jadi ada yang digunakan sebagai pengutip. Jadi dia tidak tahu suplai barang, tapi dia ditugaskan. Ini ada ratusan toko nih di Jakarta ini. Dia hanya menjadi pengutip. Ngumpulin yang tadi itu. Uang-uangnya. Ya. Uang keamanan istilahnya. Jadi kayak barang nih ibaratnya consignment kali, konsinyasi. Ya. Nanti gue tagih. Ya, itu bisa satu atau bisa memang putus. orang ini untuk aman bekerja, mereka menyetor uang keamanan. Oke. Nah, ini ada dari kelompok ini. Nah, inilah yang mereka kemudian bergabung membuat satu wadah yang seakan-akan wadah-wadah sosial lah. Ada asosiasinya. Ada asosiasinya. Apa wadah sosial seperti apa? Seperti organisasi. Saya nggak bisa sebut namanya. Bergerak di bidang apa tuh? Bidang sosial. Ceritanya ngapain? Iya, macam-macam lah. Pokoknya kegiatan sosial lah. Yang menunjukkan kepada masyarakat kalau mereka itu ada pekerja-pekerja sosial. Kamuflase dong? Kamuflase. Tapi itu nanti menjadi suatu hal yang lain, Mas. Iya. Tapi itu kemudian menjadi rahasia umum. Ngeri ya? Ngeri, Mas. Menjadi rahasia umum di Aceh dan sebagian toko-toko Jakarta. Karena kami orang Aceh di Jakarta ini kan kemudian menjadi korban juga. Iya. Dari persoalan ini. Seakan-akan orang Aceh begitu semuanya. Bahkan di Bogor sudah ada spanduk, sudah ada pernyataan dari masyarakat Bogor menolak semua orang Aceh karena menjual tramadol ini. Kan itu berimbas kepada kami. Benar. Makanya saya melihat ini bukan suatu hal yang sederhana karena ini udah menyangkut nama daerah. Daerah Aceh. Ini kan daerah Aceh sebagai daerah syariat Islam yang seharusnya orang Aceh itu kan terhormat, Mas. Oh iyalah. Dia menjalankan Serambi Mekah kok dicemarkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi. Iya, memanfaatkan pemuda-pemuda Aceh. Iya. Kemudian saya mendapat info satulah di daerah Condet, Jakarta Timur. Iya, itu ada kaki tangan daripada mafia ini, inisialnya saya sebut aja lah N. Oke, si kaki tangan ini. Iya, kaki tangan ini N. Kaki tangan N ini asli orang Aceh. Nah, dia ada satu kayak kafe di Condet itu, bahkan ada banyak politisi yang ke situ
Politisi. Politisi. Cuman apakah mereka memang datang untuk sekedar dengar hiburan, minum kafe karena itu warung orang Aceh, atau memang ada kepentingan lain terhadap urusan-urusan ini? Politisi di mana, bidang apa bergerak? Ya politisi itu kan pasti DPR, pasti DPR kan gitu, bisa jadi bupati. Pokoknya banyak politisi. Sering main ke kafe itu? Saya mendapat informasi seperti itu. Iya. Ya, saya mendapat informasi ada beberapa politisi yang sering ke kafe itu. Yang sering kalau sering saya Ada yang datang, yang Iya, pernah datang ke kafe iya. itu. Karena ada satu kasus, Mas, beberapa waktu yang lalu ada satu mobil berplat DPR di daerah Bandung parkir di depan polsek. Di depan polsek menggunakan plat DPR. Kemudian begitu turun, jadi polisi itu kan begitu melihat plat DPR, ini pejabat nih, Iya. mereka siap-siap karena di depan polsek. Iya. Begitu turun kok orangnya pakai celana puntung, kemudian tidak mencerminkan anggota ditanya kamu siapa, ditangkap Mas. Itu heboh kasusnya. Kenapa dia? Ya karena kemudian terindikasi bahwa itu adalah jaringan mafia tramadol itu. Terus ngapain dia berhenti di kantor polisi? Nggak tahu apa waktu itu kejadiannya. Tapi dia ini sama polisi, kemudian diproses, kemudian kasusnya selesai. Nah, itu ada kasusnya, Mas. Nah, jadi memang banyak sekali indikasi-indikasi memang bahwa ada sesuatu yang lain juga di belakang Jadi mereka ini. ada orang pakai celana pendek Ya, jadi gini, turun dari mobil plat DP. ya ada mobil mewah Iya. berplat pejabat Ah, ya kan kita lihat plat makanya Iya. saya ini juga minta supaya plat ini ditertibkan. Iya, iya. Karena udah banyak sekali orang menggunakannya Iya, sembarangan, iya, iya. Mas. Apakah itu dipalsukan, apakah itu memang diberikan? Iya. Kemudian ada polisi melihat ini ada pejabat kan, Ternyata yang turun pakai celana pendek. pejabat pendek, Tapi terus kenapa pasti ditangkap? agak aneh. Mencurigakan. Itu mencurigakan. Ternyata Diperiksa, ya ada kaitannya sama urusan-urusan ini. obat-obatan. Nah, jadi itu heboh juga, Mas. Jadi rahasia umum juga yang kemudian hilang begitu saja sampai kemudian terjadinya peristiwa ini. Kalau saya sih sebenarnya bukan karena ini, tapi sudah lama ingin menyampaikan soal tramadol ini. Cuman kalau saya sampaikan tanpa sesuatu hal yang bisa saya jelaskan, orang kan akan bingung. Iya. Terutama yang ada di Aceh. Saya ingin melarang adik-adik di Aceh itu jangan mudah berangkat ke Jakarta. Kalau nggak punya keahlian, kalau nggak punya kepentingan atau orang-orang yang bisa dipercaya, yang bisa menyalurkan dia gitu loh. Kalau sekedar datang dengan modal nekat, Akhirnya terperangkap sama akhirnya begini. terperangkap dengan seperti ini. Dan udah gitu iming-imingnya gajinya lumayan lagi dibanding cuma jual Iya, mie ya kalau itu satu hari 100.000. Iya. Ini iming-imingnya bisa 500 sampai 1 juta Sehari. sehari. Iya, orang mau lah kerja Orang begitu. mau, apalagi kemudian ada contoh, udah ada yang naik Pajero, udah ada yang naik Fortuner, Sukses ya? sukses, bahkan udah ada yang kaya raya kan gitu. Nah, jadi hal-hal ini mendorong anak-anak ini berangkat. Ke Jakarta. Ya, anak-anak itu kemudian datang ke Jakarta tanpa keahlian, akhirnya menjadi korban. Seperti Mas Dur Seperti ini. Mas Kur, Andi dan Mas Kur ini betul-betul korban dari keadaan. Oke, Mas. Jadi sekarang banyak sekali kan toko-toko di Jakarta yang menjual obat-obatan tramadol ini, tapi kamuflase kan. Kalau Toko-toko apa aja? toko. Iya, toko. Kalau Mas lihat ada kayak jual-jual kosmetik, ya, dan banyak sudah, itu di dalamnya pasti mereka jual tramadol. Oh ya? Ya, Apa kan kelihatan kosmetik, Mas, ya. kelihatan. Mana toko obat yang benar, mana toko obat yang kamuflase. Dan jumlahnya ratusan. Dan semenjak kasus ini, menurut saya dapat informasi, ini udah pada tutup semua dulu. Ya, lagi pada tiarap nih. Lagi tiarap, kemudian kebanyakan pekerjaannya dipulangkan ke Aceh. Aceh. Lagi pada besar-besaran nih, ya, Exodus. ya. Dan ini mungkin informasi ini juga kan bisa dipakai oleh polisian ya untuk mengungkap ini. Iya, makanya saya sudah langsung bicara sama staf khusus Pak Menko Polhukam, Bang Erwin Muslimin Singajuru untuk mendapat atensi ini. Dan saya langsung juga udah kepada Pak Kapolri, kepada jajaran TNI, ini jangan dianggap remeh. Ya, nanti Pak Mahfud juga saya telepon, Pak. Iya. Besok ya. Ya, jadi pertama dampak tadi ke orang Aceh yang paling berat juga kepada generasi muda yang menggunakan Iya, ini. iya, iya. Ini kalau nggak diatasi nih, ini akan menyebabkan keadaan konflik sosial, terutama di kalangan generasi muda,
Oke. akan meningkat terus, Mas. Dan udah gitu, kalau tramadol ini dibiarkan, bukan hanya kalau tadi kan pemuda Aceh yang di sini dipekerjakan sebagai jualan begitu kan korban juga. Iya. Tapi juga bukan hanya itu, tapi efek besarnya adalah kalau tramadol makin dijual bebas di Jakarta ini, di kota-kota besar itu akibatnya orang tingkat tawuran makin banyak, Iya. orang-orang remaja-remaja, anak kecil pada nekat-nekat bisa bunuh orang. Iya. Nah ini yang mesti disikat nih, Iya. Karena barang ini murah ya. murah dan banyak sekali, Mas. Jutaan butir itu, ratusan juta butir itu kan bagaimana cara mafia ini memasukkannya ke Jakarta itu? Iya. Nanti juga saya telepon deh Pak Dir Narkoba Polda Metro Jaya, teman saya juga, Iya. Pak Kapolda Metro Jaya juga nanti, karena memang kebetulan Polda Metro Jaya ini beberapa bulan ini lagi gencar nih Pak Karyoto Iya. khususnya bersama jajarannya untuk mengunjungi beberapa daerah yang sering tawuran. Iya. Sosialisasi di situ. Iya. Nah, biasanya saya selalu ikut serta sama Iya. mereka untuk ikut sosialisasi nih Nah, dan ke daerah-daerah. ya kalau Mas dapat misalnya anak-anak SMA itu Iya. yang sudah ketangkap, Mas coba tanya, ada nggak mereka terlibat sama tramadol itu? Saya yakin Tapi rata-rata gitu, Iya. pasti penyebabnya adalah ya ujung-ujungnya nanti narkoba. Iya, karena Iya kan? kelas-kelas mereka itu nggak mampu sabu, Mas. Karena Iya, sabu itu mahal. Mahal. Ya. Nah, jadi kalau sabu itu kan menengah ke atas. Nah, ini anak-anak yang menengah ke bawah. Ngerti. Oke, Mas Sayat, ada mungkin pesan apa lagi mungkin untuk yang disampaikan? Ya, mungkin banyak orang bertanya sama saya, kenapa saya mau menyampaikan ini? Iya. Yang pertama, saya ingin menyelamatkan generasi muda Aceh. Yes. Yang kedua juga saya ingin menyelamatkan generasi muda yang ada di Jakarta dan sekitarnya ini. Oh iya, itu juga tanggung jawab saya tuh. Dan seluruh Indonesia. Ya, Jangan sebagai- sampai ya. kalau itu tanggung jawab juga Mas Uya, apalagi kalau terpilih jadi anggota DPR RI nanti. Insya Allah, amin. Inilah tugas utama Mas Uya. Iya. Apalagi kalau duduk di Komisi 3, Mas. Oh iya. Tapi saya belum jadi anggota DPR juga. Saya udah ngurusin beginian nih. Iya. Dari berapa tahun lebih terakhir. Iya, iya. Iya. Dan bagi saya ini sebagai orang Islam yang juga berasal dari Aceh, saya anggap ini sebagai jihad fisabilillah, Mas. Iya, benar. Setuju sih. Kenapa orang bilang, kok saya berani banget gitu loh. Karena saya menganggap ini jihad fisabilillah dalam artian yang positif. Karena jihad itu dalam agama Islam memperjuangkan kebenaran, Betul. menghancurkan kebatilan, itu pahalanya cuma satu, surga. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Jadi bagi saya ya kalau memang itu udah takdirnya, ya bagaimana lagi? Iya. Tapi bagi saya ini adalah tugas kita. Iya, benar, Dan setuju. kita punya Allah yang harus, yang apa namanya, kita anggap itu memang penolong kita. Betul. Nah, sehingga saya tidak merasa tidak ada takut sama sekali. Iya. Ancaman segala macam sudah capek saya. Saya juga, Mas, saya udah 1,5 tahun terakhir nih, Ya. setiap mengangkat ada satu kasus tertentu, diancam. Ya. Diancam dari yang kasar sampai yang intimidasi halus. Ya. Take down nggak? Kalau nggak nanti lo ikut keseret nih gitu. Ya. Waduh, Mas, macam-macam deh. Jadi jadi saya betul-betul dalam hal ini berharap kepada semua pihak, terutama kawan-kawan saya dari Aceh, Iya. stoplah, berhentilah, carilah rezeki dengan cara lain Halal. yang halal. Walaupun kalian kamuflase dengan pergi haji, pergi umroh, kemudian dengan hal-hal yang sifatnya kedermawanan, tapi kalau pangkal masalahnya ada di sini, Ya, susah. itu nggak Rusak ada. semua. Ya, Allah marah. Iya. Dan kebatilan itu, bagaimanapun kita tutupi, pada akhirnya akan terbuka, Mas. Terbuka juga. Nah, jadi memang resiko saya luar biasa tinggi, Mas, Iya. untuk ini. Iya. Tapi inilah tugas saya sebagai putra Aceh, ya, yang diberikan Allah sedikit jaringan kemampuan untuk melihat kondisi ini. Kalau saya diam, saya merasa seperti orang nggak berguna begitu. Iyalah, benar, Mas. Ya, Kita kalau ada sesuatu hal yang nggak benar kita diem tuh kayaknya kita nggak bermanfaat iya, banget itu ya. Makanya saya mencoba lah, walaupun apakah ini berhasil atau tidak, tapi saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan. Amin ya robbal Nah, alamin. dan kepada Bapak Panglima TNI, Ya. saya harapkan hukum Pak seberat-beratnya ketiga Setuju. prajurit TNI tersebut, Iya. oknum prajurit TNI tersebut. Apalagi mereka udah jadi seorang Iya. aparat yang harus Iya. melindungi rakyat, Ya. membela rakyat, justru dibayar untuk membacking begini, untuk membacking membunuh orang. seperti ini, saya mohon Pak, supaya dihukum dengan seberat-beratnya kalau bisa seperti Bapak katakan,
hukuman mati. Mati, setuju. Karena jangan sampai ada korban lagi seperti Adinda Maskur ini. Dan kepada Bapak Kapolri, mohon Pak, mafia tramadol ini yang saya sebutkan tadi, ya, yang inisialnya AMG itu sikat. Walaupun saya tahu dia punya jaringan yang kuat sekali. Jadi polanya begini, Mas. Dialah yang mengatur dengan semua oknum-oknum yang ada di daerah-daerah. Bukan yang di bawah ini. Yang di bawah ini tinggal jalan aja. Nah, dialah yang punya kemampuan. Dan dia ini informasinya dulu itu dekat dengan salah satu jenderal yang sudah masuk penjara gara-gara kasus pembunuhan. Seorang jenderal. Saya paham. Udah paham kan? Nah, dulu informasinya kenapa bisnis ini begitu nggak bisa disentuh orang. Karena ada backing yang menurut informasi yang saya terima berhubungan sama jenderal. Sekarang jenderalnya udah masuk penjara. Oknum Jenderal S itu sekarang pun udah masuk penjara. Nah, sekarang makanya mereka ini seperti kehilangan apa namanya? Arah. Nah, AMG itu kenapa sampai sekarang belum bisa ditangkap? Ya karena dia di suatu tempat yang terkamuflase, Mas. Jadi seakan-akan nih yang jadi mafianya yang orang-orang ini. Padahal dia sebenarnya ngatur. Iya, orang-orang ini kan cuman sekedar apa namanya? Menjalankan perintah. AMG ini di mata orang awam apa dia? Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Tinggalnya di Sumatera apa di Jawa, Mas? Ya, di daerah kita lah di sini. Di Jakarta sini. Ya. Jadi saya pikir pasti paham lah. Pasti paham. Dan polisi sebenarnya sudah tahu ya AMG ini siapa ya? Seharusnya ya. Seharusnya. Kalau ditanya bagaimana, ya itu tugas polisi lah. Iya. Mereka saya lagi yang harus. Kita udah buka nih. Informasinya Mas Ayat udah kasih tahu semua. Iya, saya udah sampaikan ini. Kalau nanti saya diminta untuk memberikan keterangan, siap ya? Saya siap, gitu loh. Dengan beberapa kawan yang sudah melakukan semacam kajian, siap bahwa jaringan ini harus diputus dari atasnya. Iya, kepalanya diputus sampai ekornya. Karena kalau barang itu nggak masuk ratusan juta itu, apa yang mau dijual, Mas? Setuju. Gitu. Jadi itu mungkin Mas Uya, harapan saya terakhir ya supaya adik-adik yang dari Aceh untuk lebih bijaksana lagi. Kalau mengambil keputusan untuk merantau ke Jakarta. Bukan dilarang ke Jakarta ini. Tapi harus jelas. Kerjanya apa dan harus adalah. Karena di sini ini kan skill sangat dibutuhkan, skill yang positif. Jangan sampai kerja di Jakarta akhirnya berujung masuk penjara atau makan sesial nih meninggal ini mati dibunuh ya. Mati dibunuh. Kan yang sedih kan keluarga. Iya betul, setuju. Jadi mereka ini saya menganggap mereka korban. Dan terakhir saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Mas kepada keluarga. Ya semoga mereka tabah. Dan semoga saya dengar sudah ditangani oleh Bang Hotman. Nanti mau datang sini sebentar lagi nih. Sebentar lagi ya. Semoga bisa terungkap lah semuanya. Terungkap perbuatannya kenapa, juga terungkap jaringan daripada mafia tramadol ini. Siap. Mas Ayat, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Harusnya Mas Ayat nyalon lagi jadi DPR RI nih. Enggak, saya nggak jadi maju DPR RI, Mas. Saya maju DPD RI. Wow, oke. Iya, dari saya support. Iya, dari Dapil Aceh. Saya support kalau gini-gini. Saya selalu support siapapun orang yang punya niatan emang untuk memberantas kejahatan dan ketidakbenaran. Dengan cara yang benar. Jadi, mau dari partai mana juga saya dukung kok. Gitu. Betul. Dan saya juga berdoa agar Mas Uya lolos kali ini. Insya Allah. Amin. Karena orang-orang seperti Mas Uya itu dibutuhkan di DPR. Orang yang peduli kepada orang lain. Istri saya juga doain. Doain ya, Mbak DPRD juga. DPRD DKI. Sama-sama lah kita semua orang-orang baik harus maju. Karena kalau politik itu diisi oleh orang-orang jahat, politik itu akan jadi jahat. Betul. Tapi kalau orang-orang baik mau masuk ke politik akan indah, baik dan damai. Siap, Mas Ayat. Kalau bukan kita yang masuk ke sana, nanti diisi oleh orang-orang yang lu tahu lah. Ujung-ujungnya ya capek deh, ya kan. Mas Ayat terima kasih banyak. Ya, saya terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Diberi waktu di salam buat keluarga, salam buat teman-teman di Aceh juga, ya kan. Dan ini masukan yang banyak. Ingat juga, ini pesan lagi juga buat orang tua kita di rumah yang punya anak-anak remaja tanggung nih, SMP, SMA, kuliah. Awasi anak kalian. Ya, kalau anak kalian jam 12, jam 1 masih keliaran di luar, itu perlu diwaspadai. Harusnya kan di luar, anak sekolah belajar. Ya, masih keliaran tuh yang tawuran, itu cek apakah mereka pakai tramadol, obat-obatan karena sangat murah dan gampang didapat di mana-mana. Nggak mau kan kalau anak kalian mati sia-sia, di tengah jalan, tawuran,
ya nyawanya hilang cuman gara-gara obat ini. Betul. Ya, orang ini tanggung jawab dari semua, dari yang terkecil ada keluarga. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Oke. Dan saya yakin dan percaya bahwa kepolisian kita bakal tegas menindak tramadol dan jaringannya ini. Saya yakin sekali, Mas. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.